Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa dari jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan salah satu permasalahan dari teknologi pendidikan, yaitu profesionalisme guru dalam memanfaatkan PowerPoint sebagai media presentasi. Media telah dikenal sebagai alat bantu mengajar baik pada jenjang persekolahan maupun diklat yang seharusnya dimanfaatkan oleh guru atau instruktur, namun seringkali terabaikan. Tidak dimanfaatkannya media dalam proses pembelajaran dan pelatihan pada umumnya disebabkan oleh berbagai alasan seperti waktu persiapan mengajar terbatas, sulit mencari media yang tepat, biaya yang tidak tersedia, atau alasan lain. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini semakin pesat. Teknologi informasi dan komunikasi tidak lagi menjadi hal yang asing atau sulit didapatkan bagi masyarakat. Fenomena pesatnya teknologi informasi dan komunikasi ini dirasakan pula dalam bidang pendidikan. Guru dituntut untuk dapat menggunakan teknologi, baik dalam menyampaikan materi ataupun dalam mencari materi pelajaran. Selain itu, guru juga harus menyesuaikan dengan kondisi siswa dan lebih mudah dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga guru tidak lagi ketinggalan informasi dan gagap dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan dapat terlihat salah satunya melalui penggunaan media pembelajaran atau dalam sumber belajar. Media pembelajaran yang sering digunakan guru di kelas antara lain yaitu komputer, laptop, LCD, ataupun OHP. Ada beberapa sekolah di mana permasalahan penggunaan komputer sebagai media pembelajaran, para guru belum memiliki kemampuan yang memadai, terutama dalam penggunaan Microsoft PowerPoint sebagai salah satu aplikasi untuk presentasi dan pembelajaran. Adapun permasalahan yang saya angkat yaitu, yang pertama yaitu kemampuan para guru dalam menggunakan Microsoft PowerPoint sebagai media pembelajaran masih rendah. Kedua, kualitas proses pembelajaran dengan menggunakan media slide PowerPoint pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru masih belum optimal. Kemudian ketiga, para guru kurang termotivasi dan belum percaya diri dalam menggunakan slide. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini menjadi tuntutan kompetensi guru, baik dalam mendukung pelaksanaan tugasnya atau penyusunan perencanaan, penyajian pembelajaran, evaluasi, dan analisis hasil evaluasi. Setiap guru pada semua jenjang harus siap untuk terus belajar teknologi informasi dan komunikasi, guna pemenuhan tuntutan kompetensi tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh guru ketika presentasi di kelas. Yang pertama yaitu guru tidak membuat materi presentasi pembelajaran. Di sini kita ibaratkan bahwasanya pendidik tersebut sudah menguasai bagaimana cara melakukan presentasi yang baik dan memukau, sehingga ketika memaparkan materi pembelajaran, komunikasi yang terjalin bisa sangat baik kepada anak didiknya. Namun, ketika kita hanya melakukan sebuah komunikasi verbal saja, rasanya tidak mungkin cukup. Manusia juga makhluk visual, terlebih ketika itu adalah para anak didik yang akan menerima materi pembelajarannya. Maka diperlukan sebuah materi presentasi pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru sebagai alat bantu untuk proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu guru tidak menguasai aplikasi pembuatan materi presentasi pembelajaran. Nah, di sini saya lebih berfokus pada bagian kedua ini, di mana guru tidak menguasai aplikasi pembuatan materi presentasi pembelajaran yang saya angkat sebagai pembahasan kali ini. Nah, ini mungkin salah satu faktor penyebab kesalahan guru ketika melakukan presentasi pembelajaran di kelas. Kembali ke poin pertama tadi, di mana kesalahan yang terjadi yaitu guru tidak membuat materi presentasi pembelajaran
Mungkin disebabkan karena guru tersebut tidak menguasai aplikasi pembuatan slide presentasi. Ada berbagai aplikasi yang digunakan oleh guru untuk membuat materi presentasi pembelajaran. Salah satunya yang paling familiar adalah aplikasi perkantoran dari Microsoft Office PowerPoint. Jadi, jangan sampai sebagai pendidik sudah merasa cukup akan penguasaan ilmunya salah satu bidang tertentu saja. Mengembangkan kemampuan diri dan bakat pastilah akan mengembangkan kualitas kita menjadi lebih profesional lagi. Optimasi media presentasi pembelajaran yang tidak maksimal. Sebagai makhluk visual, di mana kita lebih tertarik dengan aneka tampilan gambar atau video, maka ketika kita membuat media presentasi pembelajaran, hendaknya mampu meningkatkan kualitas materi ajar kita sehingga lebih baik lagi. Berbagai hal yang perlu dilakukan ketika kita hendak memaksimalkan media presentasi pembelajaran adalah optimasi hanya satu pokok bahasan materi. Pilihlah salah satu pokok bahasan materi dari kompetensi yang akan kita bahas. Hal ini dapat memfokuskan para anak didik dalam penguasaan materi yang akan diberikan. Kemudian, optimasi gambar pendukung. Hendaknya kita menghindari penggunaan gambar yang tidak berkaitan dengan materi ajar kita, baik itu gambar diam atau bergerak, apalagi menggunakan clip art. Selanjutnya yaitu optimasi audio dan video. Masih dalam bagian materi yang akan diberikan. Pastinya, ketika ditampilkan audio atau video yang sesuai dengan materi ajar kita, akan mampu menarik minat para anak didik dalam memperhatikan presentasi yang akan kita berikan. Permasalahan lain yang kerap timbul dalam pembelajaran yaitu peran seorang guru dalam proses pembelajaran sebagai mediator kurang memainkan media yang ada dalam lingkungan pendidikan sebagai pemicu motivasi belajar siswa. Hal ini karena banyak guru yang menganggap bahwa pembelajaran, kita ambil contoh pembelajaran pendidikan agama Islam, sudah menjadikan siswa paham dalam menerima materi ajar, padahal kalau kita menilik lebih tajam pada materi pendidikan agama Islam pada umumnya, lebih kepada pengetahuan yang bersifat abstrak, sehingga keabstrakan materi ajar tersebut membuat siswa sulit dalam memahaminya. Pada dasarnya, semua orang tidak menghendaki kebosanan dalam hidupnya. Sesuatu yang membosankan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Demikian juga dalam proses belajar mengajar. Apabila guru dalam proses belajar mengajar tidak menggunakan variasi, maka peserta didik akan merasa bosan, perhatian berkurang, tidak sedikit peserta didik yang mengantuk pada saat proses pembelajaran. Akibatnya, tujuan belajar tidak tercapai. Dalam hal ini, guru memerlukan variasi media pembelajaran dalam mengajar peserta didik. Dengan demikian, salah satu tugas guru yang tidak kalah pentingnya adalah mencari dan menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar, sehingga dapat membantu peserta didik memproses pesan-pesan pendidikan atau materi pelajaran yang disampaikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi belajar yang diharapkan. Untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan atau pemahaman guru terkait aplikasi Microsoft PowerPoint, yaitu guru bisa mengikuti workshop yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi guna lebih meningkatkan kemampuan atau kompetensi guru dalam hal penggunaan aplikasi PowerPoint sebagai media yang digunakan saat presentasi. Kemudian yang kedua yaitu mencari referensi, misalnya Google atau apapun itu yang berkaitan dengan aplikasi presentasi. Ini juga bisa sangat membantu seorang guru saat mengoperasikan Microsoft PowerPoint.